Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, ketemu lagi ya. Sekarang kita akan mendengarkan sejarah Indonesia dari zaman para wali ke zaman sekarang ya. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Semoga Indonesia tetap memiliki sejarah yang tak bisa dirubah ya. Kepada pemerintah, khususnya presiden dan menteri-menteri, tolong jaga sejarah Indonesia ini, jangan sampai hilang ya, untuk generasi-generasi kita ke depan. Semoga Indonesia sejahtera, makmur, sentosa. Nah, kita dengarkan pencerahan bagi kita, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ngaji beneran ini. Saya akan masuk Bapak Ibu tanpa disadari. Dari tahun kelahiran Nabi hingga tahun 1446 Hijriah ini, umur umat Islam ini sudah 1499 tahun. Setahun lagi 1500. Gimana cara ngitungnya? Ya kan hijrah itu umur Nabi sudah 53 waktu hijrah. Umur Nabi 53 tahun hijrah. Nah, hijrah itu diambil tahun pertama Hijriah. Berarti kalau sekarang sudah 146 Hijriah, 1446 Hijriah tambah 53 tahun, berarti sekarang 1499 tahun lamanya. Nah, ternyata di usia 1500 ini Bapak Ibu akan ada tragedi. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzakaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Nabi telah mengingatkan dua ujian yang akan dialami umat Islam, terutama ini kayaknya umat Islam di Indonesia tampaknya ini. Dua ujian pertama, fitnatul ahlas, fitnah ahlas, wa fitnatus sarra, dan fitnah sarra. Para sahabat bertanya kepada Nabi, wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah, apa itu fitnah ahlas? Kanjeng Nabi menjawab, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah umatku akan mengalami peperangan dan pelarian. Umatku akan dijajah oleh bangsa asing. Mereka akan diperbudak oleh bangsa asing. Yang tertangkap diperbudak, perempuan dilecehkan, yang laki-laki dipekerjakan, yang bisa lari selamanya akan jadi buronan. Ya fitnatu harabin wa harab. Ini kata Kanjeng Nabi. Dan ternyata Bapak Ibu, Indonesia adalah umat Nabi yang dijajahnya paling lama. Tak minum dulu ya, kok ada yang nyangkut kayaknya. Bu, sekali-kali agak serius nggak apa-apa ya. Pokoknya kalau nggak dong nggak apa-apalah, dengerin aja. Jadi ini situasi dan kondisi di mana umat ini dijajah, dan Indonesia adalah bangsa Muslim, umat Nabi yang paling lama dijajah. Negara-negara Arab nggak selama itu loh, Pak. Negara Arab, Asia lainnya, India, Pakistan, Bangladesh nggak selama kita. Malaysia nggak selama kita. Sing kesuwen Indonesia sampai diangkut ke Suriname, Pak.
Makanya orang Jawa itu di mana-mana ada pokoknya. Jadi kita korban penjajahan. Nah sekarang kita analisa, mengapa Indonesia itu paling lama dijajah? Karena ternyata Bapak Ibu, yang menjadi penghalang kita adalah saudara kita sendiri. Kita nyebutnya londo ireng. Ada saudara-saudara kita sendiri yang menjadi pengkhianat saudaranya. Saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, contoh apa? Ini fakta. Kita ingat Bapak Ibu Syarifah Fatimah. Syarifah Fatimah itu ngaku putune Kanjeng Nabi. Ini Syarifah Fatimah ini jangan sebut Syarifah lah, Habibah Fatimah. Asal Hadramaut Yaman. Datang ke Indonesia ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Karena ngaku putune Kanjeng Nabi dinikahi oleh Sultan Zainul Arifin. Tahu siapa Sultan Zainul Arifin? Itu adalah Sultan Kesultanan Banten, Duriat Maulana Hasanuddin, Duriat Sunan Gunung Jati. Setelah dinikahi ternyata Syarifah Fatimah berkhianat. Dia bekerja sama dengan VOC menjebak suaminya sendiri, Sultan Zainul Arifin, lalu diasingkan di Sulawesi. Maka mulai saat itu hancur Kesultanan Banten, Pak. Yang berkhianat itu siapa? Orang yang ngaku putune Kanjeng Nabi. Hati-hati makanya. Akhirnya Syarifah Fatimah Bapak Ibu selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, namanya Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Oh, tak apalin pokoknya, pengkhianat soalnya. Jangan lupa ngapal-ngapal itu. Itu Gubernur Jenderal Belanda itu yang memanfaatkan Syarifah Fatimah. Maka lantas kemudian dia berselingkuh, surat-surat cintanya tersimpan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sampai detik ini masih tersimpan bukti perselingkuhan Syarifah Fatimah dengan Gubernur Jenderal Belanda. Akhirnya dia ditentang masyarakat Banten, para tubagus menentang semua. Akhirnya Syarifah Fatimah diasingkan di Kepulauan Seribu, mati minum racun. Awas, kalau diajak ziarah ke Kepulauan Seribu ada makam Syarifah Fatimah, jangan tabarukan ke sana. Itu mati minum racun itu. Itu pengkhianat Bapak Ibu. Balik lagi lanjut. Tahun 1825 sampai 1830 kita mengenal apa? Perang Diponegoro. Wih hebat Pak, Pangeran Diponegoro itu hebat. Belanda itu mengatakan perang terbesar yang susah ditaklukkan Belanda adalah perang Diponegoro. Habis pasukan Belanda Bapak Ibu, betapa banyak kerugian mereka. Tapi saya perlu ingatkan, siapa yang menipu Pangeran Diponegoro sampai beliau tertangkap? Namanya Habib Ibrahim Ba'but. Buka buku sejarah. Habib Ibrahim Ba'but itulah yang menipu Pangeran Diponegoro. Dibujuk agar mau mengadakan acara halal bihalal Idul Fitri di rumah Gubernur Jenderal Van Gogh. Namanya jangan gak enak nyebut Van Gogh, gak enak nyebutnya itu. Di Magelang. Kata Habib Ibrahim Ba'but, nggak usah khawatir Pangeran, pokoknya saya ngejamin Pangeran tidak akan ditangkap. Ini murni silaturahim. Saya pastikan Gubernur Jenderal Belanda akan memegang perjanjian kesepakatan. Ini murni diplomasi, tidak akan mengkhianati. Ya karena berkali-kali diyakinkan, yang meyakinkan juga Habib Pak, yang ngaku cucu Kanjeng Nabi, mau datang akhirnya dikepung, tertangkaplah Pangeran Diponegoro. Habis selesai perlawanan masyarakat Jawa. Kemudian yang berikutnya lagi, Aceh adalah bagian kawasan Nusantara yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Tapi mau tahu mengapa Belanda bisa mengalahkan Aceh? Gara-gara Habib Abdurrahman Az-Zahir. Dia pura-pura berperang bersama masyarakat Aceh melawan Belanda. Tapi strateginya menjebak perlawanan masyarakat Aceh. Aceh dibantai oleh VOC. Habib Abdurrahman Az-Zahir pulang ke Yaman. Bekipas dia Pak. Ini perlu kita sadari. Selanjutnya tahun 1888, buka sejarah, bisa di searching di Google, geger Cilegon.
Ini kan banyak orang Sundanya ya. Geger Cilegon. Syekh Abdul Karim punya murid namanya Kiai Wasid. Syekh Abdul Karim itu adalah sepupunya Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi itu ada berkahnya Pak, dikejar-kejar Londo. Beliau mukim di Mekah jadi imam Masjidil Haram. Nah sepupu beliau Syekh Abdul Karim punya murid namanya Kiai Wasid. Itu yang perang melawan VOC. Puncak perangnya tahun 1888. Tapi betapa menyakitkan Bapak Ibu. Habib Usman bin Yahya, Mufti Batavia, dalam kitabnya, sampai hari ini kitabnya masih bisa dibaca, mengatakan perlawanan masyarakat Cilegon Banten itu sesat dan buruk. Akhirnya Belanda punya alasan membantai kiai dan santri dalam peristiwa geger Cilegon. Mohon maaf, ternyata kita ini dikhianati oleh saudara kita sendiri. Mengapa kita percaya? Karena dia Islam sama kayak kita. Mengapa kita percaya? Karena dia ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi, padahal bukan. Ya siapa sih Pak yang nggak percaya kalau irungnya mancung? Kalau saya ngaku cucu Kanjeng Nabi, nggak percaya orang. Cungurnya aja beda gitu kan? Nggak percaya orang. Sedikit dia ngomongin celengan Semar saya ini. Kan begitu. Karena hidungnya mancung Bapak Ibu, orang percaya. Jadi jangan lupakan sejarah jas merah kata Bung Karno. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Mengapa kita terlalu lama dijajah? Karena kita dikhianati oleh teman-teman sendiri. Jadi makanya hari ini yuk kita merapatkan barisan. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu ingarso suntulodo ing madyo mangun kerso tuturi handayani. Tapi zaman sekarang sudah dipelesetkan. Ingarso numpuk bondo, ing madyo mangan konco, tut urih golek rai. Makanya Bapak Ibu, kita nih sekarang susah membedakan mana lawan mana kawan. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam ripatan, menjadi bara dalam sekam, menjadi duri dalam daging. Ayo jangan jadi pengkhianat kita. Ayo bersama-sama rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Kita bersama membangun Indonesia Raya tercinta. Rapatkan barisan, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak boleh ada orang yang merasa kastanya lebih istimewa daripada orang lain. Tidak boleh. Sekarang kita lanjut. Tumma fitnatu sarra. Setelah penjajahan bisa kita usir, 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Lantas kemudian Jepang menjajah sebentar, lalu kita proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tumma fitnatu sarra. Lalu muncul kata Nabi fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Fitnah di zaman kelapangan kemerdekaan, di zaman pembangunan. Ini zaman kemerdekaan, ini zaman pembangunan. Ada fitnahnya apa? Dakhonha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah kedua kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul baitku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku anak cucu Nabi, walaysa minni, padahal dia bukan anak cucu. Ini penting Pak, ini hadis sahih. Penting ini. Wa innama awliyaiyal muttaqun. Yang pantas ngaku keluargaku, kata Nabi, hanya orang-orang bertakwa. Yang kayak gitu nggak pantas ngaku cucuku. Artinya karena sudah ada sinyalemen dari Kanjeng Nabi, sudah ada alamat, kita nggak bisa main-main ini. Waspada dengan orang-orang yang ngaku-ngaku cucunya Kanjeng Nabi. Ya sejarah mereka kerjasama dengan VOC Pak. Hari ini kita kan sejarah disimpangkan. Ini saya ambil contoh sederhana. Wali Songo diklaim dia Habib. Ini Pak sudah pembodohan. Wali Songo itu bukan dari Yaman. Wali Songo itu datang ke Indonesia dari tahun 1400 sampai 1500. Abad ke-15 Hijriah. Abad ke-15 Masehi. Datang ke Indonesia itu. Sedangkan Habib yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini baru datang ke Indonesia abad ke-18 dan ke-19 Hijriah Masehi. Sangat beda tahunnya, beda zamannya. Kemarin ada yang ngomong di Kesultanan Banten. Saya juga heran ya Pak, ngapalah kita ini. Orang-orang begitu dipercaya, ceramah di makom Maulana Hasanuddin. Ngomong apa?
Maulana Hasanuddin adalah putranya Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu menikahi Nyi Mas Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Nyi Mas Rara Santang itu bukan istrinya Sunan Gunung Jati, emaknya. Ini kok orang, masa anak nikah kalian mbok? Ini kan dosa ini ngomong begitu. Sok-sok bela Wali Songo, ecak-ecaknya ngaku kalau Wali Songo itu Habib. Ini Allah tunjukkan bohongnya kan? Allah tunjukkan, Pak. Saya ingin sampaikan karena ini banyak orang Jawa, banyak orang Sunda. Nyi Mas Rara Santang itu adalah putri Prabu Siliwangi. Kemudian masuk Islam, berangkat haji bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Berangkat haji ke Mekah, dinikahi oleh Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Raja Mesir. Begitu menikahi Nyi Mas Rara Santang, maka diganti namanya Syarifah Mudaim karena keturunan Imam Husain. Syarif Abdullah Umdatuddin, istrinya Syarifah Mudaim. Punya anak, anaknya lahir di Mekah, namanya Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Bapaknya Syarif Abdullah Umdatuddin menjadi Sultan Mesir sampai ke Palestina. Anak lanangi pulang ke tanah air karena ngambil darah ibunya, Nyi Mas Rara Santang, lalu menetap di Cirebon menjadi Sultan pertama Cirebon. Dari istri tuanya belum punya anak lanang. Nah, makanya anak lanang itu kalau tidak salah anak lanang tertua dari istri kedua atau istri ketiga, namanya Pangeran Sabo Kingking. Yang kemudian setelah menjadi Sultan Banten dikasih nama Maulana Hasanuddin, Sultan Maulana Hasanuddin. Itu putra tertua Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati nyerang kerajaan Sunda, dapatlah Banten, lalu kemudian didirikan kerajaan Banten, sang putra langsung memimpin. Maka kemudian yang selanjutnya Sunan Gunung Jati datang ke Lampung atas petunjuk dari Allah, datangnya ke Pugung Raharjo, mendatangi ke Khatuan Pugung, menikahi putri kerajaan Pugung. Pengen sama putri tertua tapi nggak dikasih, karena kalau putri tertua harus nikah dengan orang lokal. Maka menikahlah dengan putri Sinar Kaca, punya anak namanya Mina Gejalabidin. Kemudian setelah pulang ke Cirebon masih ada cahaya garis itu, balik lagi ke Lampung. Putri Sinar Kaca diceraikan, menikah dengan putri Sinar Alam. Lahirlah seorang putra namanya Raden Muhammad Aji Saka. Kasih gelarnya Mina Gejala Ratu atau Ratu Darah Putih. Mina Gejalabidin mendirikan Keratuan Melinting. Mina Gejala Ratu mendirikan Keratuan Darah Putih di Kuripan sana itu Kalianda. Yang turun-temurun Bapak Ibu anak keturunannya Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih, karena kan tidak boleh nyebut raja, nyebutnya ratu. Tapi ratu itu bukan perempuan ya Pak, itu laki-laki. Sampai perang melawan VOC di zaman VOC Bapak Ibu, sampai ke Semaka. Jadi Raden Intan I bersama mertuanya perang sampai Raden Imba ke Sumaratu, itu bapaknya Raden Intan II. Perang sampai ke Semaka, kemana-kemana, Tanggamus keliling Bapak Ibu, sampai ditangkap oleh VOC, ditahan di Batavia, lalu dibuang ke timur jauh. Raden Imba ke Sumaratu, mertuanya orang Banten. Mertuanya disiksa, dibunuh. Yang selamat cuma satu, istrinya, karena istrinya sedang hamil. Dipulangkanlah ke Lampung. Siapa yang dikandung itu? Itulah Raden Intan ke Sumaratu II. Begitu anak ini besar, dia tanya sama ibunya, "Mak, apa obatnya malu?" Kata sang ibu, "Mati nak, obatnya malu mati. Daripada kamu jadi antek Belanda, daripada kamu berkhianat dengan leluhurmu, daripada kamu berkhianat dengan bangsamu, lebih baik kamu mati nak." Maka Raden Intan ke Sumaratu II memimpin perang gerilya melawan VOC sampai gugur di usia 23 tahun, belum sempat menikah. Maka silsilah Keratuan Darah Putih dilanjutkan oleh pihak pamannya, yakni Raden Bangsa ke rumah Sumaratu yang ada sampai sekarang. Artinya Bapak Ibu, kita ini muji-muji orang Yaman sebagai keturunan Nabi, ada di Lampung Pak.
Kalau di tes DNA J1 itu, tes dulu DNA-nya. Kita ngagung-ngagungkan orang. Makanya Banten sama Lampung itu kakak adik. Emang kakak adik. Anak tertua ya Banten, mau nggak mau. Adiknya ya Lampung. Makanya coba lihat di semua situs-situs keramat kerajaan Lampung. Makam tuh bagus tertua itu di Pagar Dewa. Itu bagus Muhammad Soleh Dalam Mansur. Itu perintah Maulana Hasanuddin untuk ke kerajaan Tulang Bawang menjadi ulama di Tulang Bawang. Jadi kalau mau ziarah tuh bagus. Kalau pengen tahu makam tuh bagus tertua, ya datanglah ke Pagar Dewa Tulang Bawang Barat. Karena disitulah sebetulnya. Itulah sejarah mengapa Banten sama Lampung nggak bisa dipisahkan. Dan kita garis Wali Songo, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang mengklaim Wali Songo itu Habib, kita harus marah. Nggak boleh kita setujui. Karena mengapa itu menyimpangkan nasab, itu nggak boleh. Kemudian yang berikutnya begini, Bapak Ibu. Belum lagi Wali Songo disimpangkan nasabnya, sejarah Indonesia juga disimpangkan. Pokoknya mereka aja semua. Sampai-sampai bendera merah putih bikinan mereka. Semua bikinan mereka. Sejarah bangsa diklaim seakan-akan, apa kata mereka? Saya sakit hati betul ketika mereka mengatakan kalau tanpa Habib Indonesia ini masih nyembah pohon. Mapas. Enak aja cangkemnya ngomong. Kemana Wali Songo yang dakwah itu? Kalau tanpa Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda. Ini manipulasi sejarah, kita nggak boleh diam. Saya ingin sampaikan, ini bukan gerakan rakyat aturan, ini gerakan pemerintah mestinya. Buat Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Presiden Jokowi, termasuk Pak Presiden Prabowo nantinya, tolong ini dibersihkan klaim-klaim sejarah ini. Belum lagi Bapak Ibu, ada 3.000 makam palsu di Indonesia. Makam keramat palsu. Modusnya apa? Satu, makam kosong dikeramatkan. Ada di Cirebon makam Saripah Fatimah. Saripah Fatimah juga, Pak. Jadi dibongkar habis duit 200 juta. Begitu orang sudah banyak ziarah, lakinya datang. Ternyata tuh bininya tukang tambal ban, Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi kadang-kadang sedemikian rupa ada makan kosong dianggap ada makamnya. Makanya dibongkar itu kan ada gundukan tanah bekas teletong kebo. Dijadiin makam keramat. Atau begini, modusnya makam orang lain, makam biasa gitu, tapi dikeramatkan. Atau yang ketiga, makam leluhur kita yang diganti namanya. Hati-hati kalau ziarah Wali Songo, kok ada nama Habib ya? Habib nggak mungkin datang ke Indonesia tahun-tahun sekian. Salah satu contohnya apa, Pak? Di Palembang ada nama Habib. Saya tanya sama juru kuncen, kok di komplek pemakaman Raja Sultan Mahmud Badarudin I ini kok ada? Itu sebenarnya orang minta izin cuman bikin petilasan. Awalnya cuman petilasan, Pak. Sekarang jadi makam. Akhirnya orang bukan ziarah ke Sultan Mahmud Badarudin, ziarahnya ke situ. Jenengan ke makam Kiai Golib. Di Pelang Gede Kiai Golib itu sudah ada Habib bawahnya. Kita sudah mau disimpangkan itu, Pak. Semua klaim-klaim itu ada. Banyak sekali makam palsu, jumlahnya sampai 3.000 makam. Dan yang terakhir itu, Pak, Abah Lutfi bin Yahya menyatakan Pangeran Diponegoro itu seorang Habib. KRT Sumo di Ningrat dikasih nama Habib Toha bin Yahya. Nah ini masalah buat kita. Saya pikir begini, mengapa orang berani memanipulasi makam, memanipulasi sejarah? Saya yakin ada kepentingan di balik itu semua. Untuk apa? Mengklaim bangsa Indonesia, kami majikan kalian. Lihat tuh makam-makam keramat, itu orang kami semua. Nah kita pepelongoan. Halo? Kita pepelongoan, melawan. Nggak boleh diam. Setuju nggak kira-kira? Harus, nggak boleh diam. Kita hendak dimanipulasi oleh mereka. Nah sekarang kita masuk lagi, masuk ke pertanyaan, apakah habaib di Indonesia ini adalah cucu Nabi? Seorang ulama besar, kayaknya si mujaddid abad ini, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantan. Beliau menemukan fakta. Apa faktanya? Ternyata setelah diperiksa buku nasab milik Bani Ba'alwi, Bapak Ibu,
ternyata Pak tidak ada catatan selama 5 abad lamanya. Saya ambil secara sederhananya aja begini, perumpamaan yang diambil Kiai Marzuki Mustamar. Dulu ada namanya Imam Ahmad, kita nggak pakai imam ya, karena sebetulnya beliau ini putunya Kanjeng Nabi, zuriat Nabi, tapi bukan ulama, tapi sebetulnya pengusaha minyak. Namanya Ahmad bin Isa, Sayyid Ahmad bin Isa, tidak pakai Al-Muhajir karena tinggalnya di Basrah. Beliau dalam kitab Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Fakhrur Razi, dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi disebutkan Ahmad bin Isa ini, Sayyid Ahmad bin Isa ini punya anak 3. Namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Jadi di kakak lama, saya ambil perumpamaannya begitu, tahun wafatnya Ahmad bin Isa itu tahun 345 Hijriah, berarti abad keempat, 345 Hijriah. Anaknya 3 itu di kakak lama, di catatan lama. Loh dilalah tiba-tiba pada tahun 895 Hijriah, abad ke-9. 895 dikurang 345 berarti 550 tahun lamanya. Tiba-tiba ada kakak baru terbit mengatakan Ahmad bin Isa anaknya 4. Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah ini Pak. Ini masalahnya. Saya ambil contoh. Di data tahun 2024 anaknya Soekarno itu 1, Megawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra di tahun 2024. Tiba-tiba pada tahun 2624 muncul informasi baru, Soekarno punya anak ke-6 namanya Suparman Soekarno Putra. Kan nggak masuk akal kan? Ini nggak masuk akal. Sampai hari ini semua habaib nggak bisa membantah Kiai Imad. Cuman beliau dibully, si Imad lah. Dikatakan provokator, padahal Kiai Imad itu Bapak Ibu menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh orang ngaku putu ini Kanjeng Nabi kalau dia nggak punya data. Itu berdasarkan kitab nasab. Kitab nasab masih bisa diotak-atik Pak. Walaupun kitab nasab itu standar dalam isbat nasab. Yang lebih mengagetkan lagi ternyata geger kayak begini. Ini udah duluan di Yaman. Orang Yaman gak percaya kalau mereka itu cucu Nabi. Maka diadakan tes DNA besar-besaran di Yaman. Hasilnya apa? Asegaf, Al-Idrus bin Yahya, sebagainya itu semua marga Ba'alwi. DNA asal usul ayahnya bukan J1 tapi 100% G semua. Kalau DNA-nya J1 itu Pak, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail sampai Nabi kita. Tapi kalau G itu Yahudi Askenazi, Eropa Kaukasia, yang sebelum ada Islam mereka hijrah ke Yaman, dan ketika Islam datang mereka masuk Islam. Ya nggak apa-apa saudara muslim kita. Tapi masalahnya mereka ngaku putune Kanjeng Nabi. Karena DNA-nya G, mereka mengharam-haramkan tes DNA. Dan terbaru, ini bukan katanya, fakta. Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi dengan didanai oleh kita Pak, tes DNA. Hasilnya keluar G. Berarti fix 100% mereka bukan cucu Kanjeng Nabi. Berarti mulai detik ini mereka nggak bisa lagi ngaku-ngaku cucu Nabi. Apalagi ngaku cucu Nabi buat ngedawi. Datang ke Ustadz Suronoto. Minta ini, minta itu Pak. Wow, di Lampung Tengah banyak banget. Ada Pak Kiai didawir pakai tongkat, teken tongkat. Harganya 70 juta. Subhanallah, sampai sedemikian rupa. Dia bisnis, ada yang bisnis sama Habib 300 juta. Ketimbang ditagih apa kata dia? Nanti kakek aneh yang bayar di akhirat. Kakek aneh yang bayar Pak. Allahu Akbar.
Nah ini Bapak Ibu, pendawiran di mana-mana. Saya ingin sampaikan kepada kiai-kiai NU yang ada di PBNU, tolong turun ke bawah, lihat ke pondok-pondok pesantren di kampung-kampung ini. Tiap bulan didatangin oleh kabib-kabib, dimintain duit. Kalau nggak ngasih dimarah. Mereka kalau masuk rumah kita nggak permisi Pak, langsung selonong boy. Bahkan membuka kamar, ini fakta loh. Tanya kalau nggak percaya sama yang pengalaman. Masuk kamar, Bapak Ibu buka lemari. Nah gimana kalau bini belum pakai baju? Ini betul-betul soal adab. Tapi mengapa mereka bisa melakukan itu? Karena ngaku cucu Nabi. Itu masalahnya. Nah ini kan nggak bisa kita biarkan, Mbak. Apalagi di Jawa kan kiai dikaploi, kampung-kamplengin palanya. Bahkan ada kiai sepuh di Lampung, kiai sepuh Pak, ribuan santrinya didatengin kabib belum lama. Dimintain duit, dikasih amplop tipis. Diginiin amplopnya depan kiainya, berapa ini? Wih, kalau ada laskar udah langsung dikampleng itu orang. Nah mengapa kiai itu nggak marah? Karena ini putu ini Kanjeng Nabi. Nah dari sini kita sudah bisa pastikan mereka bukan cucu Kanjeng Nabi. Maka kita harus tegaskan tolak. Kalau dia datang ke rumah kita minta apa, kopi, minta coklat, minta kopi 10 kilo, mahal kopi itu soalnya. Minta duit, minta apa, nggak usah repot-repot, beliin aja gorengan. Beliin gorengan, 2 kasih ke dia, yang lain kasih anak bini kita. Kalau dia jadi tamu kita, ya hormati sebagai tamu. Tapi kalau dia mau ngatur-ngatur kita, suruh pulang dia. Karena mengapa? Dia telah mengkhianati Nabi. Dan ingat, Syarif Mekah memenjara orang yang menyantumkan namanya Sayyid atau Syarif di depannya. Sayyid Suparman itu dipenjara, Pak. Karena mengapa? Dianggap menghina Kanjeng Nabi. Maka semua orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi mencantumkan nama Sayyid di depan namanya, Syarif di depan namanya, tapi kelakuannya nggak sesuai dengan akhlak Nabi, dia sama saja telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh yang sedemikian rupa itu. Ini harus diterangkan, disampaikan kemana-mana agar kita semua paham, tidak dieksploitasi lagi. Belum lagi itu Pak, ada yang suka menghina-hina pemerintah. Mereka kemudian dinobatkan menjadi imam jumbo, imam besar maksud saya, menghina pemerintah. Coba ceramah di Teluk Betung ngomong apa itu? Jokowi banci, coba buka celananya dengan head, na'udzubillah. Jokowi itu kayak gitu presiden loh, nggak boleh kayak gitu. Jokowi dihina, Pak Prabowo dihina oleh mereka, kayak cangkemnya cangkem melek betul. Dan saya sayangkan begini, mengapa aparat negara cenderung membiarkan mereka? Karena mereka itu ada masa banyak muhibin yang rela mati dan galak, Pak. Kadang-kadang apa kita harus galak kayak gitu dulu baru diperhatikan pemerintah? Kadang-kadang yang manut-manut kayak kita ini kadang-kadang diabaikan. Dengerin tuh Pak pemerintah, yang harus dibela itu kan yang manut-manut kayak kita ini, betul nggak kira-kira? Yang ngeyel-ngeyel begitu tuh merusak negara itu. Dia kaya dengan jualan agama, pengikut dia berkorban nyawa demi membela junjungannya. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Baik, dikit lagi ya, saya masuk ke dalil dulu Bapak Ibu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara billah. Tidaklah seseorang yang mengakui seseorang sebagai bapaknya padahal orang itu bukan bapaknya, wa huwa ya'lamuhu, dia tahu itu bukan bapaknya. Ngaku-ngakui seseorang yang bukan bapak padahal dia tahu, illa kafara billah, kecuali pasti dia telah melakukan kekafiran kepada Allah Ta'ala. Hati-hati, kalau bukan bapak kita jangan diakui. Itu terkait dengan nasab dekat. Terkait dengan nasab jauh, wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, barang siapa yang mengaku-ngaku, idda'a itu ngaku-ngaku Pak, dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah, itu ngaku-ngaku namanya Pak. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, barang siapa yang ngaku-ngaku nasabnya berasal dari kaum tertentu. Saya keturunan Ratu Darah Putih umpama, saya keturunan Keraton Melinting, saya keturunan Wali Songo, saya keturunan Nabi misalnya Pak. Laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya tidak tersambung ke sana.
fal yatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka, atau menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Hati-hati, kita nggak boleh ngaku-ngaku. Nah, di bagian akhir saya ingin sampaikan begini. Kalau ingin meronsen ahlul bait Nabi dari akhlaknya, begini. Halo, wah ini saya yakin gak ada yang ngantuk, husuk ini malahan ya. Dikit lagi ya Bu, tanggung ya. Jadi Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma putune Kanjeng Nabi, putu kesayangan Pak. Nabi sujud aja dijadiin kuda-kudaan leher Nabi, Nabi gak bangun takut anaknya sang cucu tercinta jatuh. Dua putune Kanjeng Nabi sakit, meriang, nggak sembuh-sembuh, makin hari makin parah. Kata Ali, Fatimah, yuk kita puasa aja nazar. Dengan bernazar ini mudah-mudahan Hasan Husain sembuh. Langsung ikrar nazar puasa 3 hari. Sore langsung sembuh. Bayar nazar dong. Ahlul bait Nabi nggak akan pernah menunda bayar hutang. Ahlul bait Nabi nggak akan pernah berkata begini, nanti kakek aneh yang bayar. Nggak mungkin. Kalau ahlul bait Nabi lanjut nazar, kata Fatimah pas sahur, bang nggak ada yang dimakan. Udah kita niat minum air saja. Besok saya kerjalah Imam Ali minta wol dengan pengusaha Yahudi. Kemudian Yahudi itu memang sugih soalnya Pak, minta wol tempat orang Yahudi. Muamalah boleh dong dengan beda agama. Lantas kemudian dapat upah cukup buat makan 3 hari. Beli tepung, bikin roti, jelang berbuka. Lagi nunggu adzan maghrib, datang orang miskin kelaparan udah 3 hari gak makan. Ahlul bait Nabi nggak tega Bapak Ibu. Oleh Imam Ali serahkan semua makan berbuka, nggak jadi berbuka, cuman minum air saja. Hari kedua niat puasa lagi karena hutang itu wajib. Maka menjelang berbuka bikin roti, pas mau berbuka datang anak yatim ketok pintu, kelaparan dan telanjang. Oi, nangis Imam Ali, kasih semua makanan tadi. Hari berikutnya puasa lagi Pak, kira-kira hari ketiga bisa makan, datang tawanan yang baru saja keluar dari penjara, kasihin semua makanan tadi. 3 hari puasa, nggak sahur, nggak buka, kecuali cuman minum air saja. Lemes, cuman kan pinter, punya pikiran. Kata Ali, yuk kita ke tempat kakeknya Hasan Husain. Kan pernah Bapak Ibu kalau lagi ada beras kan main tempat mbahnya anak-anak gitu, siapa tahu numpang makan kan gitu. Pintar juga. Sampai ke rumah Nabi, kan Nabi heran kok pucet miring-miring jalannya, kan kelihatan orang tuh lemes. Ada apa kata Nabi? Fatimah cerita begini, Abah, Nabi brebes Pak, luar biasa, saking terharunya dengan kelakuan ahlul bait ini tadi. Turun firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang sangat mereka cintai untuk orang miskin yang kelaparan itu, untuk anak yatim yang telanjang, dan untuk tawanan yang baru saja keluar dari penjara. Itulah ahlul bait Nabi, Dzurriyyat Nabi, anak putu nih Kanjeng Nabi. Gengsi, dawer, minta-minta sama umat, gengsi. Lebih baik dia kelaparan daripada minta. Dan justru apa saja yang dia cintai akan dia kasih kepada umat. Jadi kalau cucu Nabi yang asli Pak punya mobil, kita minta dikasih. Ada kiai minta mobil, Sayyid mobilnya bagus, saya mau pakai buat ngangkut santri, harus ngasih. Itu cucu Nabi yang asli. Cucu Nabi yang asli itu haram nerima zakat Pak, gak boleh. Justru dia harus ringan tangan ngasih, berbagi. Jadi kalau kenyataannya sebaliknya, dia ngaku cucu Nabi datengin kiai-kiai minta duit. Ada Pak sugih bener orangnya, datang ke kiai-kiai minta duit. Ya rumah kiainya aja begini Pak, gedek geribik. Akhirnya perhiasan istrinya yang dikasihin. Dan nih perhiasan istri saya, minta barokahnya putu nih Kanjeng Nabi. Begitu dia pengajian sama Kabib itu,
dipakai sama bininya KB, Pak. Disitulah dia bismillah, mulai hari ini pulang, nggak akan pernah lagi percaya Habib cucunya Kanjeng Nabi. Dia enak kaya raya hidup sejahtera dengan minta-minta kepada umat Nabi. Cucunya Kanjeng Nabi itu nggak akan pernah minta sama umat, tapi dia akan terus peduli kepada umat. Makanya saya nggak mau Pak ngaku cucu Nabi karena berat konsekuensinya. Baik, itu saja dulu Bapak Ibu. Terlalu semangat kalau mau disampaikan semua ya.